dan prinsip-prinsip penyelamatan pemberian pertolongan pertama, maka saya berinisiatif untuk mengambil transportasi dan evakuasi. Adapun hal penting kenapa saya untuk kita perlu tahu kenapa mesti kita tahu tata cara untuk melakukan transportasi dan evakuasi. Jangan sampai begini bapak-bapak. Ketika kita sudah temukan korban, ketika kita sudah temukan pasien, oh ya ibu-ibu siap dokter. Ketika kita sudah temukan korban, ketika kita melakukan transportasi dan evakuasi, kita akan menambah parah luka yang diderita oleh korban tersebut. Ini terjadi di Indonesia. Kenapa? Orang kecelakaan di pinggir jalan, Pak, itu asal angkat saja. Awalnya dia misalnya cuma patah kakinya, satu patahan. Ketika dievakuasi sampai ke rumah sakit, akhirnya jadi 3 patahnya kasihan. Kalau diangkat biasa di video. Nah, seperti di itu. video Atau bikin konten. Ya, terjadi kecelakaan di daerah Talasa City, korban patah tulang. Tidak ada inisiatif untuk menolong. Ini orang Indonesia, Pak. Ya, baik, boleh lagi, Pak. Transportasi dan evakuasi pasien. Seperti yang dijelaskan pemateri sebelumnya, Pak Bustama, ketika kita menolong harus kita kelompok. Jangan sebut nama. Kelompok 3. Kelompok 3. Seperti yang dijelaskan kelompok 3. Ya, ketika dijelaskan kelompok 3 bahwa sebelum kita menolong pastikan lokasi yang kita tolong itu aman. Misalnya kita ambil contoh Pak di ruang mesin. Ya, kita ambil contoh di ruang mesin. Ketika ada ledakan, ya, ketika ada ledakan, apakah Bapak langsung melakukan pertolongan dan evakuasi? Tidak. Tidak. Apa yang Bapak lakukan pertama kali, Pak? Berdoa. Ada ledakan di ruang mesin atau misalnya seperti pernah kejadian kita punya di Kapalati PMI Makassar, ketika elektrisian lagi memperbaiki AC, freon pecah, Pak. Jadi Luka bakar. luka bakar. Apa yang kira-kira Bapak lakukan? Berusaha memadamkan jarak kebakaran. Oke, 1. Terus selanjutnya Pak, Menolong korban. caranya kita menolong bagaimana, Pak? Diangkat juga. Yang saya mau ajarkan ini di sini. Ruang mesin saya baru beberapa kali, Pak. Itu pun saya cuma masuk di Kapalati. Ya, ruang mesin itu sempit, Pak. Ya, ruang mesin itu sempit. Yang di Kapalati yang saya pernah masuk. Saya nggak tahu kalau di kapal-kapal besar. Proses evakuasinya itu kira-kira bisa berapa orang? 1 orang kan? 2 orang? Ruang AC.